A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Alhamdulillah hari ini kurang lebih masuk ke Ramadan 25 ya Bu ya. Masya Allah, alhamdulillah Bu. Gimana, lancar gak ibadahnya Bu? Semuanya Bapak-bapak? Alhamdulillah ya. Zaman sekarang ini kan kalau orang lagi ngetren nih karena sosial medianya luar biasa ya. Jadi kalau misalnya posting apa lagi ibadah tuh jangan lupa katanya. Ada posting just ya kan lagi terawih. Terus ada yang lagi ngaji juz 25 sih ya kan? Gini dia lagi ngaji gini. Oh iya. Dia lagi sedekah. Aduh. Pas nih. dia lagi salat sujud. Iya. Itu macam-macam ya. Sampai ada yang di BBM-nya profil picture-nya gitu ya kan. Cia cekrek lagi ngaji. Ini Masya Allah luar biasa. Hari ini kita akan bahas satu persatu ya Bu ya. Ini yang kita nggak tahu nih banyak banget dalam hal-hal yang seperti ini nih. Kalau memang niatnya baik itu akan jadi pahala. Kalau niatnya nggak baik bagaimana? Hari ini kita bahas. Tema kita hari ini adalah demi eksis pahala abis. Apa Bu? Demi eksis pahala abis. Apaan tuh maksudnya? Ya Allah luar biasa ya, demi eksis pahala abis. Kok pahalanya bisa habis? Kenapa sih? Kalau gitu gini aja deh, kita coba cari tahu. Yang pertama kita minta, mohon izin guru saya Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan Ustadz Maulana? Iya, Pak Ustadz, ini luar biasa nih Pak Ustadz. Ini terjadi di mana-mana nih. Jadi kalau misalnya saya lihat sosial media saya itu penuh dengan hal yang seperti ini. Ini bagaimana sih sebenarnya? Kalau fitrah nggak sih jika orang-orang ini hobi suka pamer? Tapi kalau memamerkan ibadahnya di sosial media ini gimana nih hukumnya Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Di puasa kita 25 hari ini, semalam kita mendapatkan kemuliaan Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan malam 25 Ramadan, maka terhindar siksa kubur. Satu bentuk kesyukuran buat kita karena kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang kita raih dari Ramadan kita itu sendiri. Mohon maaf kepada siapapun, ternyata banyak orang yang menanti amal meraih pahala, tapi sesungguhnya yang dia dapatkan adalah kekecewaan. Karena adanya sifat pamer tersebut atau disebut dengan ria atau sum'ah juga yang mau didengar, yang mau dilihat ria. Mohon maaf kepada siapapun, innamal a'malu bin niat, tergantung dari niatnya. Tapi sebaiknya ibadah itu harus persiapan sebelum, ketika, dan setelahnya. Sebelumnya itu persiapkan dengan ilmu, kemudian ketika melakukannya keikhlasan, setelah itu jangan dibeberkan, takutnya nanti gugur. Ini ada 3. Sebenarnya kalau berbicara tentang adanya orang yang luar biasa, mohon maaf, posting dan kiri kanan, mudah-mudahan niatnya adalah untuk syiar, untuk ibadah, untuk menggurui, untuk mengajarkan. Sosok ulama, sosok ustadz, dia besarkan suaranya, zikirnya, karena ada murid yang di belakang yang mau diajarkan supaya dicontohi oleh muridnya. Sosok orang tua kalau ibadah dikeraskan suaranya supaya anaknya juga diajarkan. Tapi bagaimana dengan orang yang pamer amal untuk mendapatkan pujian agar dibilang hebat? Ini membahayakan. Inilah yang disebut termasuk orang ria. Ada juga bukan hanya pamer untuk ibadah atau memperlihatkan amal, ini supaya diperlihatkan, dipamerkan untuk mendapatkan pujian dari orang-orang. Nauzubillah summa nauzubillah. Apalagi yang ketiga, bukan lagi tujuannya untuk dikatakan hebat, untuk pamer, untuk membuat orang iri hati padanya, untuk membuat orang mohon maaf berkecil hati terhadap hebat banget dan sebagainya. Tapi yang ketiga ini yang bahaya juga, jangan sampai riya di sini sengaja memperlihatkan atau mempertunjukkan amal kebaikan ibadahnya agar dia dilihat sehingga orang simpati terhadapnya, atau namanya pencitraan. Ini hati-hati buat kita semua. Jangan sampai kita justru jadi mengemis pujian. Jangan sampai kita ke kantor cari muka. Makanya kalau ke kantor bawalah muka, supaya sampai di kantor nggak usah cari muka, karena sudah bawa muka dari rumah.
Itu. Nggak usah butuh pujian dari manusia. Kapan kita butuh pujian dari manusia, maka kita akan lelah sendiri. Betul tidak? Betul tidak? Karena kapan pujian itu tidak sesuai harapan kita, menyebabkan kita sakit hati. Pujian itu datangnya dari Allah. Makanya belajar dari ibadah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ada ibadah yang namanya puasa. Yang mana ibadah puasa itu tidak ada unsur riaknya. Mana ada unsur riaknya kalau puasa? Kita tidak tahu siapa yang puasa di sini. Kita tidak tahu. Nggak usah ngaku juga. Kan kita tidak tahu. Yang tahu siapa yang puasa dan tidak hanyalah Allah. Makanya hebatnya puasa itu menyembunyikan. Kalau perlu mohon maaf tidak usah dipamerkan. Apanya mau dibanggakan orang puasa? Bau mulutnya. Hah? Kenapa? Merasa ya? Tidak usah. Bicara tentang kehidupan ini, ibadah kita tujuannya kepada Allah. Kalaupun ada bonusnya di dunia berupa hadiah, pujian, alhamdulillah. Mohon maaf, tapi jangan buruk sangka. Kadangkala ibadah itu harus diperlihatkan untuk menenggelamkan buruk sangkanya orang. Salat fardu di masjid supaya orang menenggelamkan bahwa Anda itu malas salat. Zakat kadangkala harus diperlihatkan supaya orang tidak berburuk sangka bahwa kita pelit. Kadangkala disebut nama, kadang-kadang ada kalanya disebut namanya. Jangan sampai orang berkata pelit banget orang kaya itu, nggak pernah nyumbang, padahal dia nyumbang tapi ngumpet terus, nggak pernah ketahuan, sehingga orang jadi buruk sangka. Makanya tidak ada salahnya untuk diperlihatkan. Nah, kalau misalnya puasa nggak boleh juga. Bajunya ganteng, cantik, bagus penampilannya. Itu bukan ria, itu bentuk kesyukuran. Kesyukuran. Kalau bisa beli jam tangan mahal, kenapa yang plastik? Nggak usah ditunjuk juga kali. Kalau baju kan minjem, ya kan? Iya. Tapi gini, banyak juga nih kan orang yang lagi puasa nih di rumah nih ya kan? Yang di rumah lagi nonton nih, lemes banget. Kenapa sih kok lemes banget? Aku lagi puasa. Nggak boleh. Gitu juga. Semakin banyak orang yang mengetahui kau puasa, apalagi puasa sunat, semakin lelah hidupmu. Astagfirullahaladzim. Ingat, kalau mau buat puasanya, usahakan orang tidak tahu kalau kau puasa. Iya. Jangan minum juga di depan orang. Tepuk tangan dong Pak Ustadz Maulana dong. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Buat jamaah yang di rumah nih hari ini juga sudah hadir guru-guru kita yang lain, sahabat-sahabat kita semuanya. Ada Ustadz Riza Muhammad. Tepuk tangan dulu dong Ustadz Riza Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah, bajunya bagus banget nih. Terima kasih. Cowok berani. Iya, tapi nggak riak lo ya. Oh, iya, berani pakai pink maksudnya kalau itu. Ada Ustadz Syam juga. Masya Allah Ustadz Syam, sehat Ustadz Syam. Alhamdulillah, waduh. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Iya sih, suka ngumpetin apa-apa. Sampai-sampai mic-nya nggak didapat. Ketinggalan jadi. Alhamdulillah sehat Ustaz Syam ya. Di sebelah kiri kita juga ada Ustazah Syifa. Tepuk tangan buat Ustazah Syifa. Sehat Ustazah. Alhamdulillah. Anak dititip sama Ustadz Azari dong berarti ya? Enggak, ada yang jagain. Ada yang Kesian jagain dong kalau juga. suami yang Oh iya jagain benar. Kalau misalnya itu kasih susu kaleng terus katanya. Ini Masya Allah. Dan hari ini juga alhamdulillah kita kedatangan ada bintang tamu kita Tengku Dewi Putri. Tepuk tangan lu dong. Apa kabar Dewi? Assalamualaikum warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Ih, Alhamdulillah sehat. alhamdulillah ya. Dewi, ini kan kita lagi ngebahas bicara masalah tentang ibadah yang akhirnya gugur sia-sia. Pernah nggak atau mungkin mengalami hal-hal yang seperti itu di sosial media atau mungkin ketemu langsung sama orang-orang kayak gitu? Ada pengalaman nggak bisa di-sharing? Kalau dibilang nggak pernah, kayaknya aku bohong banget Nggak mungkin ya. Nggak mungkin Jangan-jangan ya. diri sendiri lagi, oh enggak? Iya. Oh gitu. Tapi ini aku masih bingung soalnya kalau pas lagi sholat banget di posting tuh kan batal ya. Tapi kayak kemarin awal-awal puasa itu kan aura Ramadannya ikut bahagia gitu. Jadi kayak ke masjid terus diposting rame, seru yang gitu-gitu. Kalau itu nggak sih, termasuk kan kalau ya? itu kan bangga karena masjid tuh rame Iya, gitu ya. Bukan rame. berarti ini aku lagi di sini loh, ada di masjid kayak gitu juga ya kan. Sekalian gitu ya. Iya, tapi gini, ini kalau jujurnya bicara masalah sekarang kalau kita ngelihat orang lain, kan kadang kita kan kalau di sosial media itu kita lagi scroll baca gitu kan, ya Allah ini orang posting gini terus kayaknya pamer terus ibadah, perasaannya gimana tuh kalau menurut Dewi? Kalau misalnya nggak sambil ibadah sih kayak sebelum kayak atau sesudah sih nggak apa-apa kayak dia mau sholat atau setelah sholat. Tapi kalau lagi kayak yang dibilang Ustadz Maulana sambil sujud di posting kan
Sekarang Apa aku sih lagi gitu kan? ruku gitu ya. Sekarang aku lagi sujud gitu. Waduh itu repot Nah itu. itu kayaknya agak risih ya. Risih. Pencitraan banget gitu. Ada juga teman saya yang kena kemarin rame di sosial media. Kenapa tuh? Padahal sholat, padahal cuma itu kan didokumentasi sama panitia. Akhirnya dibilang ini ria, ini ustadznya katanya gitu. Padahal enggak ada maksud seperti itu. Alhamdulillah kebetulan ada gambar di Kayak posting kenal ya. itu orangnya. Dia usah sakit hati. Iya. Itu pertanda mereka sayang. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ini buat jamaah semua yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah nih. Yang masih penasaran, kira-kira faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab masih banyak orang yang suka memamerkan ibadahnya di sosial media. Sesaat lagi akan dijelaskan oleh Ustadz Riza Muhammad. Jangan kemana-mana, sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu. Ada sebuah lagu yang bagus banget yang akan dibawakan oleh Nas Indonesia, yang liriknya diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman. Ada satu hal penentu yang mengawali amal-amalmu, tetapi itu menentukan balasanmu. Ikhlaslah karena Allah, kau akan dimudahkan, hatimu dilapangkan, dan balasanmu diberikan. Ikhlaslah karena Allah, kau akan dimudahkan, hatimu dilapangkan, dan balasanmu diberi Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah kembali lagi di Islam itu Indah. Masya Allah luar biasa buat jemaah yang ada di rumah nih, yang baru bergabung, yang baru selesai sholat subuh berjamaah di masjid. Hari ini kita ingatkan lagi nih, ini tema kita hari ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat semuanya. Temanya adalah demi eksis pahala habis. Apa Bu? Demi eksis pahala habis. Habis semua pahalanya 1 bulan sia-sia. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan alhamdulillah di sini kita ditemani ada Ustadz Riza Muhammad. Tepuk tangan sekali lagi dong. Ada juga Ustazah Syifa dan juga ada Dewi Putri ya, Tengku Dewi Putri. Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir ke sini. Tadi sudah sedikit dijelaskan oleh para narasumber kita di awal. Ustadz Maulana tadi sudah menjelaskan berbicara tentang masalah orang-orang memang segala sesuatunya ini tergantung dari niatnya. Kalau memang niatnya ini buat eksis atau buat pamer, hilanglah semua pahalanya sia-sia. Tapi kalau memang itu hanya untuk mengajak, seperti Ustadz mengajak semua jamaah untuk beribadah bersama-sama, mungkin beda lagi hitungannya ya, kurang lebih seperti itu. Ini Masya Allah nih. Sekarang kita berbicara tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab masih banyak orang yang suka memamerkan ibadahnya di sosial media. Apa sih yang menjadi faktornya? Kalau gitu langsung aja kita cari tahu. Ada sahabat saya, tepuk tangan dulu buat Ustadz Riza Muhammad. Silakan Pak Ustadz, mohon Ya, izin. terima kasih Bang Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah, dustur ilahi dalam Quran surah An-Nahl 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan akhir Ramadan kali ini nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Amin ya robbal jamaah. Hai jamaah. Alhamdulillah. Selain ada ibu-ibu cantik, ada juga adik-adik yang cantik dan ganteng-ganteng. Saya harapkan mudah-mudahan menjadi syabun nasa'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang siap mengabdi kepada Allah. Kebaikan lawannya adalah keburukan. Ada 4 sifat tercela yang menuntun seseorang kepada keburukan. Apa sifat tercela itu? Riya, sum'ah, ujub, dan takabbur. Jemaah yang dirahmati Allah, apa itu riya? Berasal dari kata ru'yah, yakni menampakkan. Orang yang riya adalah menampakkan amal soleh atau ibadahnya agar dipuji oleh orang lain. Lalu yang kedua, apa itu sum'ah? Sum'ah berasal dari kata
sama'ah atau sam'anan nasa bi'amalihi, menunjukkan amalnya yang selama ini tersembunyi agar mendapat penghargaan atau reward dari orang lain. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang ria tergolong orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ujub, bangga sama dirinya sendiri. Hei, lihat gue punya lesung pipit. Nah, ini jangan. Ini ujub namanya, bangga. Nggak boleh bangga seperti itu. Dan yang keempat adalah takabur. Dari takabbara atau ya takabur, ya ini sombong. Maka hal ini adalah penyakit tercela. Lalu apa yang menyebabkan seseorang memiliki sifat tercela seperti ini? Yang pertama, faktor orang itu tidak mau berinteraksi dengan Quran. Az-Zukhruf 36, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan lahu fahuwa lahu qarin. Seseorang yang jauh dari dzikir Ar-Rahman, seseorang yang jauh dari Quran, maka qarin akan menggodanya. Salah satu godaan qarin adalah menciptakan sifat buruk. Salah satunya adalah riya, ujub, sum'ah dan takabur. Yang kedua, salah memilih teman. Fitrah manusia ada dua. Kalau tidak dipengaruhi, mempengaruhi. Silakan pilih di mana posisi Anda. Ar-rijal 'ala din khalili falyandur ahadukum may khalil. Al-mar'ah 'ala din khalili falyandur ahadukum may khalil. Laki-laki dan perempuan agamanya tergantung agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Kalau berteman dengan orang saleh yang tidak suka ujub, yang tidak suka sum'ah, yang tidak suka takabur, maka insya Allah ia pun akan dipengaruhi dengan kebaikannya. Dan yang ketiga, minimnya ilmu. Padahal yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Seseorang yang diridhoi Allah adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang cukup. Nah, seseorang yang bisa memiliki ilmu pengetahuan yang cukup akhirnya mengarah kepada surat Az-Zumar ayat 9, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Beda banget antara orang yang berilmu dengan tidak. Sehingga dengan ilmu ia memiliki furqan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, mudah-mudahan faktor-faktor itu menyadarkan kita kalau ternyata godaan syaitan seringkali menuntun seseorang kepada sifat yang tercela. Salah satunya ria. Nauzubillah. Jadi tergantung siapa teman-temannya. Alhamdulillah. Saya temennya ustadz loh. Alhamdulillah. Saya senang banget. Amin ya Allah. Sama kan? Amin. Ada lesung pipinya kan? Oh iya benar. Ah, nggak boleh ria. Oh iya nggak boleh ria. Nggak boleh ujub. Tapi saya mau pamer. Nggak boleh. Nggak Lesung boleh. bibit Anda di situ, Apa? saya di tempat lain. Di mana? Di gigi. Terima kasih banyak Ustadz Riza, tepuk tangan buat Ustadz Riza Muhammad. Ini Masya Allah, ini luar biasa ya. Ini bagus banget, temanya ringan tapi mengena banget buat kita semuanya. Kadang-kadang kita melakukan hal ini tanpa kita sadari. Nah, saya mau kasih kesempatan dulu sebelum nanti dilanjutkan oleh narasumber lain untuk memberikan tausiahnya. Dari Dewi, ada yang mau ditanyain gak Dew? Boleh, silakan. Iya, kali ini Dewi mau nanya sama Ustazah yang cantik di sebelah Dewi. Silakan. Ustazah, apakah benar Lauria itu lebih buruk daripada fitnah Dajjal? Kalau memang iya, ria seperti apakah yang sangat tidak dianjurkan? Iya, ini ria sifat ya Bu. Ada yang namanya ria di sini Bu? Nggak ada kan? Ada nggak Bu? Nggak boleh, nggak usah tersinggung. Ini cuma bicara sifat. Iya. Silakan. Yang ya. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dan harus kita ketahui. Subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ala ukhbirukum, maukah para sahabat engkau aku kabari tentang suatu perkara yang mana perkara ini lebih besar daripada fitnah Dajjal, lebih berat daripada fitnah Masih Ad-Dajjal. Kata Rasulullah, apa itu? Kata sahabat, apa itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, asyirkul khofi, syirik khofi, syirik yang tersembunyi adanya dalam kolbi, hati kita, yaitu sifat ria dan sum'ah. Jadi kalau dikatakan ria itu lebih berat daripada fitnah Masih Dajjal, itu memang benar adanya ya Ustadz, begitu ya Ustadz ya? Yang kayak gimana bentuknya tuh Ustazah? Ya itu tadi, ria. Rianya Ingin dilihat yang- orang, Oh. terkadang itu muncul dari dalam hati tanpa kita sadari. Kalau Tiba-tiba, seandainya gini, spontanitas. contoh ya, kan ada nih orang kita lagi buka puasa ya kan, buka puasa terus pamer, alhamdulillah hari ini buka puasa, dikasih gambar semuanya,
ayam, semua segala macam gitu ya, gorengan dan lain-lainnya. Itu pengen bikin status sampai jualan makanan gitu. Enggak ada yang bener ya Bu ya? Ada yang ngelakuin itu nggak Bu di rumahnya Bu? Ada ya? Ada. Pasti Kadang-kadang ada. makanannya sampai Heeh. dingin ya. Heeh. Saking difotoin terus Nah ini gitu. kan pasti kan teman-teman yang kadang-kadang buka Iya, iya. di jalanan gitu kan. Waduh jadi ngiler nih gitu ya kan. Ini Mungkin gimana nih? gini, semua kembali kepada niat. Niat qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu kan berbarengan dengan amal dia kan. Ketika dia berniat sesuatu untuk makan, kalau dia punya makanan yang enak kemudian dia foto niatnya untuk tahaddus bi ni'mah, dia bilang ya Allah, alhamdulillah hari ini saya masih bisa makan. Ini nikmat dari Allah. Tahaddus bi ni'mat, menyebut nikmat Allah itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari atau sehari kan makan 3 kali, dia foto terus dalam sehari Makannya itu. 3 kali, fotonya 5 kali. Berarti nombok dong katanya. Nah itu lebih dari ria. Itu lebih dari ria ya. Mungkin Ustaz Syam bisa ditambahkan nih anak-anak muda biasanya ngelakuin nih, silakan. Jadi kalau dilihat dari redaksi hadisnya Rasulullah bahwasanya yang disebutkan adalah syiriknya. Syirik kecil itu, syirik khafi itu lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Kenapa? Kalau fitnah dajjal itu syiriknya kelihatan. Kenapa kelihatan? Ketika Dajjal nanti datang disuruh pilih kan neraka atau surga gitu kan. Kalau kita pilih surganya Dajjal berarti kita masuk nerakanya Allah. Kalau kita pilih nerakanya Dajjal berarti kita masuk surganya Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan tapi lebih berbahaya lagi riya. Kenapa? Karena syiriknya nggak kelihatan. Nah, makanya disebut lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal karena syiriknya nggak ketahuan dan juga nggak disadari. Nggak kerasa Nggak gitu ya. kerasa. Itu yang lebih bahaya ya. Betul. Mungkin boleh maju semuanya para narasumber, mohon izin. Ustadz Maulana, Ustadz Riza, Ustadz Syam dan juga Ustazah Syifa. Nih, apa? Coba kalau Ustadz Maulana bisa nggak nih kasih sedikit juga penjelasan bicara masalah ria ini? Kalau berbicara, karena ria itu bagaikan serigala yang memakan domba-domba, yang menghabiskan amal ibadah kita. Jadi banyak perumpamaan ria itu, saking berbahayanya namanya ria. Bahkan lebih berat, lebih besar, lebih berbahaya daripada Dajjal. Musuh yang terbesar bukan dari luar, tapi musuh yang terbesar adalah dari diri kita sendiri. Oh. Kalau kita punya musuh yang dari luar, kita bisa pindah rumah, nggak ikut dia. Tapi kalau dari diri kita sendiri, mau kemana dia ikut. Bener-bener. Masya Allah jelas ya buat Dewi. Masya Allah Iya, bagus sangat banget jelas. pertanyaannya. Tepuk tangan lu Terima dong buat kasih, Dewi dong. Ustadz, Ya Alhamdulillah. Ya Allah. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Nah buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Setelah ini kita akan ngaji bareng nih. Hari ini kita sudah masuk lanjutan kemarinnya surah Ali Imran. Ayat 6 sampai dengan 7. Nah yang masih penasaran juga termasuk ke dalam golongan orang-orang seperti apakah yang hobinya memamerkan ibadahnya di sosial media, nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Maulana sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ikhlaslah karena Allah, kau akan dimudahkan, hatimu dilapangkan, dan balasanmu diberikan. Wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini, demi eksis pahala habis. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi banyak yang udah melakukan nih, mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar bersama bahwa banyak hal-hal yang kita lakukan ini yang membuat pahala kita gugur. Nah ini sayang banget ya. Masih ada sisa di sekarang 4 hari lagi atau 5 hari lagi menuju Lebaran, kita harus perbaiki lagi semuanya. Nah sekarang kita lanjutkan nih dengan tausiah dari Ustadz Maulana nih. Termasuk ke dalam golongan apa orang-orang yang hobinya memamerkan ibadah di sosial media? Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz, tepuk tangan dong Pak Ustadz Maulana. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Betapa malunya, betapa kecewanya, betapa menyesalnya orang-orang yang beribadah yang punya unsur ria di dalamnya. Karena akan dipermalukan, akan dibukakan aibnya oleh Allah, akan dihilangkan niat-niatnya, akan dipojokkan dan dipermalukan di hari kemudian. Dia datang menghadap, mana salatku? Kata Allah, engkau salat bukan karena aku, engkau salat karena hambaku. Carilah pahala sama hambaku. Jatuhlah itu kursi. Jamaah. Apalagi, mohon maaf, tergolong ke dalam apakah orang-orang yang beribadah karena
mohon maaf, riak dalam, maaf, sekarang kan ada namanya sosial media. Hobinya memamerkan ibadah di sosial media. Yang pertama, 3 golongan manusia yang dimasukkan ke dalam neraka tidak mendapatkan pertolongan selain pertolongan Allah karena amal ibadahnya terhadap unsur riaknya. Yang pertama, golongan mereka yang beramal besar tetapi riak. Amalnya besar, tetapi dia riak. Ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, maka diseret secara tertelungkup sampai masuk ke dalam neraka. Itu diseret. Betapa malunya orang diseret-seret itu. Mohon maaf ya, di dunia dia merasa hebat, amal ibadahnya besar, tapi ternyata di hari kemudian dihinakan. Ini bahaya loh. Ini golongan yang pertama ini diseret. Ada golongan yang kedua, mereka yang dimuliakan Allah dengan diberikan ilmu. Yang tadi banyak amalnya. Kalau ini ada ilmunya, mengajarkan kepada orang lain. Kemudian mohon maaf, nauzubillah summa nauzubillah, dipalingkan oleh nafsu duniawi. Dia berilmu, membagi ilmu, tapi ada unsur dunianya. Mohon maaf, nauzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari yang seperti ini. Maka mereka ini akan memperoleh titel. Titel apa? Pendusta. Bagusnya bacaannya, bagusnya ilmunya, ceramahnya. Saya udah mati lah aku ini kan. Para penceramah kan enggak ini. Tapi ada unsur dunianya di situ. Maka dikatakan engkau pendusta. Kau berdakwah, kau beribadah, kau mengajar bukan karena aku, tapi karena nafsu duniamu. Kau jual ayat-ayat Allah, kau pamerkan, kau ini. Ini dikatakan para pendusta. Mata kuluna lima taf'alun. Apalagi mereka yang diberikan lapangan rezeki. Kalau tadi banyak amalnya, yang kedua banyak ilmunya. Golongan yang ketiga dikasih rezeki supaya apa? Malah rezeki itu dipakai supaya dia menderma, supaya dianggap orang dermawan. Tetapi ketahuilah, mereka akan diperintahkan juga akan diseret atas mukanya dan dicampakkan ke dalam neraka, dipermalukan. Ini ada orang diangkat derajatnya karena hartanya, tapi ini dipermalukan dengan hartanya. Sia-sia harta yang dia sedekahkan. Nauzubillah. Padahal justru harta itulah yang bisa mengangkat derajat kita. Betul. Jadi 3 golongan karena amalnya, golongan karena ilmunya, dan golongan karena hartanya. Nauzubillah. Padahal ketiga-tiganya ini bisa mengangkat kita. Betul. Akhirnya malah jadi dihinakan oleh Iya. Allah karena semuanya niatnya bukan karena Allah. Padahal kalau ilmu kan ya yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina Iya. utul ilmu darajat, diangkat derajatnya, justru diperhinakan. Astagfirullah. Dikatakan Nauzubillah, para nauzubillah. pendusta. Nauzubillah, subhan nauzubillah. Pak Ustaz terima kasih banyak Ya. Pak Ustaz. Tepuk tangan Pak Ustaz Maulana dong, Masya Allah. Ya Allah, ini tanpa kita sadari kita mungkin pernah melakukan hal yang seperti ini. Nauzubillah, subhan nauzubillah. Mudah-mudahan sejak hari ini kita nggak akan melakukan hal yang seperti itu ya. Ini Masya Allah nih. Nah saya mau kasih kesempatan dulu nih sebelum nanti dilanjutkan oleh narasumber lain untuk memberikan tausiah atau nanti kita juga mau ngaji bareng sama-sama. Ada yang mau nanya nggak? Silakan yang mau nanya silakan angkat tangannya ayo. Ibu, mas-mas, mbak-mbak. Yang mana ya? Oh sebentar, yang muda dulu nih yang kadang-kadang suka pamer biasanya. Yang mana yang muda nih? Oh ya silakan mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila dari Majelis Ta'lim Al-Amin. Mohon izin untuk Di daerah bertanya mana itu? Ustadz. Al-Amin nih? Al-Amin Carenang. Hah? Carenang, Carenang? Kabupaten Serang. Oh dari Serang, tepuk tangan dong buat yang dari Serang. Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir ke sini. Silakan mbak pertanyaannya. Iya, jadi begini. Ustadz, apakah memamerkan ibadah di media sosial itu termasuk riya? Dan amalan-amalan manakah yang tidak termasuk riya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Riza mohon izin, silakan dijawab. Di awal sudah dijelaskan ada beberapa perkara yang tidak baik dan mencederai hati ya. Salah satunya adalah takabur. Takabur ini semakna dengan ta'azzum. Membanggakan diri. Jadi kalau bikin status dengan membanggakan diri, berarti itu niatnya udah salah di hadapan Allah. Dan inilah yang dikatakan ria. Oh jadi gitu ya, amalan-amalan yang udah membanggakan diri Betul. itu yang termasuk dalam kategori ria. Iya, kecuali tujuannya adalah ingin membuat masyarakat lebih banyak bersedekah. Tujuannya udah beda nih. Sedekah yuk. Nah, ya kan? Nggak ada unsur apapun, ingin memberikan stimulus rangsangan.
Aku cuma pengen ngajak orang bersedekah karena itu kebaikan dan tidak ada niat lain. Nah itu boleh. Jadi sebenarnya kalau bicara di sosial media ini sebenarnya boleh gitu. Tapi amalan-amalan yang tidak termasuk dalam ria tuh apa sih lebih detailnya lagi? Banyak hal-hal yang sifatnya baik tapi bermuara pada bersihnya hati. Iya kan? Kalau hatinya udah bersih dan tujuannya tidak untuk macam-macam maka boleh. Oh, Ustadz Maulana ditambahkan silakan. Ada 5 yang tidak tergolong ria. Yang pertama yang tidak tergolong ria, dia dapat pujian tapi bukan tujuannya itu. Cuma dia. Yang kedua, orang yang berteman dengan orang baik, otomatis dia ngikut. Itu bukan ria, ikut-ikutan loh, gak apa-apa karena dia berteman dengan orang baik. Yang ketiga, karena menyembunyikan dosa, tiba-tiba dia alim, karena tidak enak, ada ustadz yang nginap di rumahnya. Biasanya dia tidak salat tahajud. Nah, yang keempat, ada orang karena mensyukuri nikmat yang sebagaimana yang kata-kata di Ustaz Zazipa, syukur nikmat. Harus perlihatkan. Dan yang kelima adalah syiar. Wih, Tidak apa-apa yang kata-kata Ustaz, supaya orang bisa ngikut. Betul. Jadi 5 hal ini tidak tergolong ria. Oke, Mbak jelas ya Mbak ya. Mbak terima kasih banyak, tepuk tangan sekali lagi dong buat Mbaknya. Masya Allah, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat semuanya juga nih. Nah langsung aja kita lanjutkan lagi nih. Kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Syifa. Ustazah Syifa mohon izin. Nih tolong diperjelas kepada kita semuanya. Ini berbicara tentang ancaman serta hukumannya di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang suka memamerkan ibadahnya di sosial media. Silakan mohon izin. Balagul ula bikamali kasyafat duja bijamali hasunat jami'u hisali sallu alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bunda yang solehat, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Ustadz sehat semua ya? Alhamdulillah pagi ini kita membahas tema tentang ria. Ini kalau dari namanya saja sudah ngeri. Kenapa? Dalam surat Al-Ma'un dijelaskan wailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Wail, kata wail dalam mu'jam maqayisul lughah itu bermakna ancaman. Jadi ini adalah ancaman yang sangat berat. Kenapa orang yang sholat itu masih dapat ancaman? Padahal dia masih ibadah loh. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya. Sudah tahu ajaran sholat yang diajarkan oleh Rasulullah seperti ini, tapi dia tidak kerjakan dengan sebaik mungkin. Di depan manusia ibadah dia kencang, tapi depan Allah dia tidak sungguh-sungguh ibadahnya. Mohon maaf Bu, ada mertua datang, takbirnya dia kencengin. Allahu Akbar. Udah kayak mau lempar jumroh. Ya. Tapi ketika tidak ada mertua, tidak ada calon suami, tidak ada calon istri, tidak ada orang lain yang melihat kita, ibadahnya malas-malasan. Lalu bagi orang yang suka mengerjakan ibadah tapi niatnya ria, ancaman yang pertama, satu, ba'idum minallah, dia jauh dari Allah. Karena ria ini termasuk syirik asgor. Ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa itu syirik kecil? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirik asghar itu adalah ria. Perbuatan yang ingin dilihat oleh orang. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa Allah. Kata ibu-ibu, sadaqallahul azim. Jadi ibadahnya hanya ingin dilihat oleh manusia. Yang pertama, ba'idu minallah, jauh dari Allah. Yang kedua, ba'idu minan nas, jauh dari manusia. Karena cuman ada orang-orang tertentu dia taat ibadah, tapi ketika tidak ada orang-orang tertentu dia malas ibadah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah hapusnya amal atau terhapus amal-amal yang telah kita kerjakan selama ini. Subhanallah, kita capek Bu puasa 30 hari. Tiap hari diupdate status. Alhamdulillah badan lemes banget, tadi gak sahur nih. Alhamdulillah buka puasanya pakai stick katanya. Kemarin-kemarin kan pakai tempe doang di stickin gitu. Macam-macam sebagainya.
Subhanallah, ini menghapus amal ibadah yang kita lakukan. Pernah ada suatu kisah, mau dengar atau enggak? Kisahnya ini ada seorang ahlul abid. Ahlul abid, orang yang suka ibadah. Ketika itu orang yang suka ibadah ini rumahnya di pinggir jalan. Dia baca Quran setelah sahur menjelang subuh. Karena suaranya enak, dia lantunkan ayat suci Al-Quran. Gak jauh beda lah bu, 11-12 sama Ustadz Syam ya suaranya. Subhanallah. Ketika dia baca Quran, tidak ada orang yang lewat depan rumahnya, dia baca dengan suara kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin waladdallin. Amin sampai akhir ayat. Tapi ketika itu ada orang lewat, dia kencengin. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul. Jadi bismillah sama sadaqallah doang bacanya. Dia kencengin biar terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran yang dia baca itu enak. Ketika itu dia tidur. Dan dalam tidurnya dia bermimpi ada seorang yang datang kemudian membuka Al-Quran yang tadi dia baca. Ditanya sama dia, kenapa engkau membuka ayat Al-Quran ini? Kata orang tersebut bilang, coba ahlul abid, ahlul ibadah, lihat Al-Quran ini. Di setiap ayat Al-Quran yang dia baca ada tulisan-tulisan poin-poin pahala yang dia dapatkan. Tapi ada satu ayat yang tidak dia dapatkan amalnya. Apa tuh? Apa itu? Ternyata ayat yang dia keraskan ketika orang itu lewat. Nauzubillah, Jadi di sini ada unsur ria dalam hatinya. Nauzubillah, Masya Subhanallah. Allah. Ini Masya Allah, ngaji sangat- aja bisa jadi Iya, ria ya gitu ya. Sangat bahaya Nauzubillah. sifat ria ini. Astagfirullah. Nauzubillah. Terima kasih banyak Ustazah Syifa. Tepuk Sama-sama. tangan untuk Ustazah Syifa. Ya Allah. Astagfirullahaladzim tuh makin jelas buat kita semuanya. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat semuanya yang ngaji. Gak perlu pamer-pamer. Udah ngaji buat diri kita sendiri. Urusannya sama Allah langsung. Nauzubillah summa nauzubillah kalau kita sampai melakukan hal seperti itu. Nah sekarang nih langsung aja buka Al-Qurannya buat jamaah yang di studio dan juga jamaah yang di rumah. Langsung kita ngaji sama-sama nih. Kita ngaji di surah Ali Imran ayat 6 sampai dengan 7. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen. Yuk baca Al-Quran. Untuk itu langsung aja Ustaz Syah mohon izin waktunya untuk Siap, bisa Mas memimpin. Fadli. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buka kembali Al-Qur'annya dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di surah Ali Imran. Jadi kalau surah-surah lain itu pakai al ya. Al-Baqarah, Al-Humazah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Tapi kalau surah Al-Imran bukan Al-Imran, tapi Ali Imran. Kalau Al-Imran artinya adalah Imran. Tapi kalau Ali Imran keluarganya Imran. Ali itu artinya keluarganya. Nah, baik kita buka surah Ali Imran ayat 6. Silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Ali Imran ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات
هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah ini kita akan lanjutkan lagi bacaan Al-Qur'an kita di surah Ali Imran ayat 8 sampai dengan ayat 9 dan juga insyaallah masih banyak lagi ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan dari tema kita hari ini. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di Islam itu indah. Kita lanjutkan bacaan Al-Qur'an kita surah Ali Imran. Sekarang sudah sampai di ayat 8. Buat jamaah yang baru bergabung silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع
لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شهر رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة بتلاوة القرآن. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sangat indah tadi kita bacakan, di antaranya adalah ayat 8 surah Ali Imran. Doa yang sering sekali kita baca ya Bu ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sudah hari ke-25 Ramadan, kita berdoa kepada Allah, la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau buat hati ini kembali melenceng setelah engkau berikan hidayah kepada kami di waktu Ramadan. Ya Allah jangan biarkan Al-Quran kami tertutup setelah di bulan Ramadan kami buka. Ya Allah jangan biarkan sejadah kami lipat setelah bulan Ramadan sejadah kami kita buka. Jangan biarkan mukena kita simpan kembali di lemari setelah bulan Ramadan kita pakai terus. Jangan biarkan jilbab ini terbuka kembali ya Allah setelah bulan Ramadan kami sudah pakai jilbab. Itu yang disebut dengan la tuzigh qulubana. Ya Allah jangan kau buat kami yang rajin sholat sunnah di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan kami tidak sholat sunnah lagi karena engkau telah beri kami hidayah di bulan Ramadan. La tuzigh, jangan engkau buat kami melenceng. Zaga artinya adalah melenceng sedikit demi sedikit, tidak langsung berbalik. Ya, bukan ya Allah kita sholat tiba-tiba besoknya langsung nggak sholat, langsung balik. Enggak, tapi setan akan membuat kita zago, awalnya kita lurus, maka kita akan melenceng tanpa sadar. Tanpa sadar kita merasa bahwa kita masih jalan ke depan, tapi ternyata kita melenceng tanpa sadar. Itu yang disebut dengan zago. Ya Allah bantu kami supaya kami tidak melenceng seperti itu. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami kasih sayangmu ya Allah, karena hanya kasih sayangmu berupa hadiah, berupa hidayah buat kami. Innaka antal wahhab. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Alhamdulillah, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala buat kita semuanya yang telah membacakan ayat suci Al-Quran kita hari ini. Alhamdulillah. Amin amin ya robbal alamin. Nah sekarang kita lanjutkan lagi dengan tausiah dari Ustazah Syifa tentang amalan-amalan yang harus dilakukan agar kita bisa terlindungi dari bahaya ria atau terlindungi dari memamerkan ibadah di sosial media. Nanti dilanjutkan juga dengan tausiah dari Ustadz Riza Muhammad tentang bagaimana caranya menjadi orang yang selalu bisa menyembunyikan ibadah kita dan fokus ibadah hanya kepada Allah. Yang pertama kami mohon waktunya untuk Ustazah Syifa, silakan. Tepuk tangan buat Ustazah Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa amalan-amalan atau perkara yang menuntun kita agar kita jauh dari perbuatan ria? Yang pertama, kita perbaiki tajdid niat, perbaiki lagi niat kita. Apa yang kita miliki, nikmat apa yang Allah berikan itu semata-mata ibadah kepada Allah atau hanya pamer kepada manusia? Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang pandai bersyukur adalah orang yang mampu menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepadanya sebaik mungkin. Jadi perbaiki niat yang pertama. Yang kedua, yuk sama-sama kita banyak mengerjakan amal soleh, bergabung berkumpul dengan para alim ulama. Indikasi ria itu bisa dilihat ketika orang tersebut melakukan ibadah pada tempat-tempat tertentu. Ciri ria itu ada 4. 1, ibadahnya rajin ketika orang banyak, ketika dia di tempat ramai. Yang kedua, ibadahnya kurang atau lalai ketika sepi, padahal dia tidak tahu kalau Allah itu maha mengawasi. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi Allah itu ngelihat kita, apa yang ada dalam hati kita. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, ibadahnya diperbanyak kalau banyak orang.
tapi dipersedikit kalau nggak ada orang. Sedekah di majelis ta'lim ngeluarin duit 100.000 rupiah, Ustadz. Ada mungkin orang sini? Ya insya Allah nggak ada orang sini, solihah semua ya. Di luar begitu. Ngeluarin duit 100.000, difoto dulu. Alhamdulillah saya sedekah 100.000. Ketika itu minta kembalian 99.500. Ini namanya pelit, medit, bakhil, buntut kasir. Nah, merepet. Nah, apa gitu intinya pokoknya semuanya ya. Ini yang kedua, yuk sama-sama kita perbarui amal ibadah kita. Yang ketiga, selalu kita ingat kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala nikmat yang Allah berikan semata-mata untuk disyukuri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau punya nikmat, tahaddus bi ni'mat. Kita bilang, tapi ketika waktu tertentu saja, nggak bilang terus saya punya baju baru, ria. Saya punya ini baru, ria. Saya ibadah ini, ria. Coba lihat Rasulullah. Rasulullah ini orang yang sangat dermawan. Ketika itu beliau dikasih baju besi dari orang Persia, bajunya bagus, indah, beliau pakai di depan para sahabat. Bu, ibu, kalau kita pakai baju baru, pengen gak dipuji sama orang? Pengen gak dibilang cantik? Pengen dibilang ganteng? Itu kita, Rasulullah tidak. Beliau pakai baju bagus keluar semata-mata untuk tahaddus bi ni'mah. Ini nikmat yang Allah berikan, dan memberikan teladan kepada para sahabat bahwa nikmat yang Allah berikan harus kita syukuri, termasuk baju bagus yang kita pakai. Ketika itu ada sahabat yang bilang ke Rasul, ya Rasul, Masya Allah sungguh indahnya pakaian yang kau kenakan. Tapi alangkah indahnya Rasul kalau pakaian itu dikasih buat saya. Saya tanya sekarang sama jamaah yang hadir, kira-kira besok ibu datang Idul Fitri, ibu beli baju baru, pakai baju baru ke rumah tetangga, tetangganya minta dikasih atau enggak? Bapak mau dikasih katanya. Kalau bapak dikasih. Nggak dikasih? Itu bedanya kita sama Rasul dalam hal kedermawanan. Oleh karenanya ada salah satu doa, ibu jamaah sekalian, para pemirsa Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menghindari sifat ria. Ayo sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari syirik yang kami ketahui dan perbuatan syirik yang tidak kami ketahui. Apa itu perbuatan syirik yang kita tidak ketahui? Syirik khafi adalah perbuatan ria dalam hati. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, pemirsa Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah amanah dan titipan yang luar biasa. Surat Al-Baqarah 82, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, maka Allah letakkan di surganya Allah, dan ia kekal di dalamnya. Banyak orang merasa takabur dengan amal yang telah ia kerjakan dan merasa percaya diri kalau dengan amalnya pasti diterima oleh Allah. Padahal di balik sikapnya ada karakter-karakter keburukan yang menghapuskan amalan-amalannya. Di pagi ini saya mengajak Riza Muhammad dan segenap jamaah Islam itu indah untuk merenungkan apa yang mesti kita bawa dalam kehidupan agar selalu terhindar dari bahaya penyakit hati, riya, ujub, sombong, takabur. Yang pertama adalah ikhlas. Tidak ada puncak amalan yang paling indah kecuali ikhlas kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kepada engkau
kecuali beribadah dengan ikhlas. Sehebat apapun yang engkau kerjakan, tidak ada ikhlas di dalamnya, maka hal ini akan membuat kita sia-sia dalam melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, al-iman yazid wa yankus. Iman selalu naik dan turun. Ia naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Maka jagalah hati kita, sebab rongga penjaga iman adalah hati. Ala wa inna fil jasadil mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya qalbu. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka semuanya akan baik. Tetapi kalau daging itu buruk, maka semuanya akan buruk. Dan daging itu adalah hati. Hati yang mesti dijaga. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada 3 macam hati. Yang pertama adalah qalbun salim, tempat bermuaranya hati-hati yang selamat. Yang kedua ada qalbun marid, hati yang terkadang sombong dan terkadang pula taat. Dan yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati, yang enggan menerima kebaikan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah hati kita dengan tazkiyatun nafs, tilawah Quran, perbanyak puasa sunnah, tinggikan salat tahajud, kerjakan duha, perbanyak sedekah. Wa qulu, berkatalah yang baik kepada setiap manusia. Jemaah yang berbahagia, selanjutnya yang mesti kita lakukan adalah berupaya sekuat mungkin mujahadah dalam ibadah. Jagalah kekuatan kita, bersungguh-sungguhlah ibadah kita. Surat Al-Baqarah 218, innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, menjaga dengan kekuatan yang luar biasa pada ibadahnya, maka hal ini akan meneguhkan hatinya untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari rangkaian yang sudah kita lakukan, bermuara pada satu hadis dari Abu Amr Sufyan bin Abdullah As-Saqalani. Ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kulli fil islami kaulan, berikan kepadaku nasihat ya Rasul, yang dengannya aku cukup bertanya kepada engkau dan aku tidak perlu bertanya kepada lainnya. Qala, Rasulullah berkata, Qul amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah. Berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah. Hanya iman yang bisa memperkuatkan kekuatan hati untuk membedakan yang ikhlas dan tidak. Hingga bermuara kepada satu pekerjaan yang Rasulullah katakan ini luar biasa, adalah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, kemudian ia beristiqamah, maka malaikat mendoakan kita, wala takhafu wala tahzanu, jangan pernah takut dan jangan pernah bersedih, karena syurga adalah jaminan yang Allah akan berikan kepada kita. Jemaah yang berbahagia, Islam itu indah. Yang terakhir, perbanyaklah kehidupan kita dengan thaqafah dinul Islam, wawasan keislaman. Sebab ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Hati ini akan selalu tersirami oleh kebaikan selama kita cinta kepada agama. Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tips sebuah pegangan, the way of life, jalan hidup yang menuntun kita menuju Allah dan bahagia dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal Luar alamin. biasa. Masya Allah. Makanya murnikan Allah dalam setiap ibadah kita dan ingatkan kematian supaya kita tidak ada ibaratnya mengharap kepada manusia, karena semua akan kita tinggalkan. Dan jangan lupa senantiasa berdoa
Karena kita butuh bantuan Allah. Sebelum berbuat, baca basmalah, ikut sertakan Allah. Dan setelah berbuat, ucapkan alhamdulillah atas apa yang saya peroleh. Ada andil Allah di dalamnya. Dan jangan lupa terus beribadah, terus beramal. Karena kita tidak tahu amal yang mana yang dinilai oleh Allah. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mungkin ini dari Dewi ini sedikit nih, ada yang mungkin bisa disampaikan dari pertemuan kita hari ini. Sedikit kesimpulan boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesimpulannya terima kasih Ustadz, Ustazah, sangat berarti sekali. Jadi kedepannya Dewi tahu untuk bersikap mana yang diperbolehkan, mana yang enggak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak juga buat Dewi sudah mampir sini. Boleh sama-sama maju ke depan, tepuk tangan dong buat Dewi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh para narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa jadi pelajaran buat kita semua dan dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Ustadz Riza Muhammad. Terima kasih banyak buat Ustazah Sifa, buat Dewi Putri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah datang ke sini dari Serang. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang ada di rumah. Sekali lagi kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga hari ini puasanya lancar dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Akhirnya saya Fadli mau undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.